Muhammad Irfan Jumroni, Kolonel Seklei NR 8145 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kesatu, pembunuhan dengan rencana. Kedua, pembunuhan. Ketiga, barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata penikam (garis-miring senjata pelusuk). Dua, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Seorang kolonel angkatan laut divonis hukuman mati. Dakwaan berlapis termasuk melakukan pembunuhan berencana terbukti. Korps TNI Angkatan Laut dibuat malu, apalagi di Komando Pendidikan Angkatan Laut, sang kolonel adalah guru. Lantas apa duduk perkaranya? Sehingga sang kolonel begitu tega menghabisi mantan istri, bahkan seorang hakim pengadilan agama. Simak kisahnya dalam Rajapati, amuk sangkur kolonel di pengadilan agama. Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni, guru militer utama di Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut Surabaya, sebagai penerima penghargaan Satya Lancana Kesetiaan dan Satya Lancana Dwi Jasista, sosoknya terhormat dan wibawa. Karir lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 28 tahun 1983 itu terbilang cukup cemerlang. 20 tahun berumah tangga, dikaruniai dua putra, yakni Muhammad Danu Vaneka dan Muhammad Deni Noviandini. Namun sang kolonel kurang piawai menakodai bahtera rumah tangga. Pertengkaran, permusuhan, bahkan kekerasan kerap menjadi menu harian. Istrinya, Eka Suartini, dalam satu dekade terakhir sudah menjadi lawan gelut. Sang istri adalah putri mantan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut. Keluh sang kolonel memicu perkara gegarap keluarga mertua terlampau ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Lantas, tak segan-segan, Kolonel Irfan menyetop menafkahi istrinya sebagai hukuman. Sampai puncaknya ketika Eka Suartini menangkap Irfan mengkhianati dirinya. Deni, kamu dapat hadiah mobilan ini dari siapa? Ngapain kamu nanya-nanya? Itu mobilan saya yang beli. Banyak kenapa? Loh, kok jadi kamu yang gelisah? Aneh. Sayang, Mama mau tanya dong. Kamu dapat hadiah mobilan ini dari siapa, sayang? Dari Tante Puji, Bu. Itu temannya Bapak. Oh. Keluar kamu. Cukup. Cukup udah. Saya minta cerai. Dasar kurang ajar kamu. Oke, kalau kamu mau cerai, ayo kita cerai. Saya sudah menderita selama 20 tahun sama kamu. Ya udah, silakan. Saat keluarga gonjang-ganjing, Eka kian panas hati oleh nama perempuan lain, Pujiastuti. Menurut pengacara Eka, Pujiastuti bahkan dihadirkan sebagai istri di showroom saat Kolonel Irfan akan menjual mobil atas nama Irfan dan Eka. Kepada para hadirin, pengunjung persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, kami harapkan untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Silahkan duduk kembali. Baik, sidang gugatan perceraian Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur secara langsung dibuka.
Rabu 5 Januari 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, hari ketika Kolonel Muhammad Irfan Jumroni serta Eka Suhartini melepas ikatan suami istri. Keduanya menikah 16 September 1984. Usia pernikahan yang hampir 20 tahun tamat. Kolonel Irfan merelakan bila hak asuh kedua anak diberikan kepada mantan istri, namun yang kemudian menjadi keberatan perihal harta gonogini. Tuntutannya harus dibagi rata. Pembacaan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur antara penggugat Saudara Irfan dengan tergugat Saudari Eka secara resmi bercerai. Sidang ini segera ditutup. Pada medio 2005, Kolonel Irfan mengajukan gugatan atau konvensi ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Objek gugatannya sebidang tanah serta bangunan di atasnya berupa rumah tinggal dan bangunan tambahan di Kompleks Pondok Chandra, Waru, Sidoarjo, Jalan Taman Asri Utara, Blok D nomor 260. Nilainya ditaksir sekitar 1 miliar rupiah. Eka Suhartini lantas mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, menuntut pembagian harta bersama berupa 3 unit mobil dengan total nilai 240 juta rupiah. Berapa peluang kita menang? Tenang, Pak. Saya yakin kita pasti menang. Bagaimana jika kita kalah? Apalagi uang hasil penjualan mobil sudah dipakai. Masa saya harus nombok? Pak Irfan tenang aja. Bapak jangan pesimis. Kita harus optimis. Percaya sama saya akan menangkan perkara ini. Optimis tidak cukup, Pak. Pokoknya kita harus menang. Baik. Rumah itu harus dibagi 2. Baik. Saya sudah menderita selama ini. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Kita masuk. Mari. 21 September 2005, hari perkara gugatan harta gonogini akan diputuskan. Isi benak Kolonel penuh pertimbangan kalah menang gugatan. Hadirin untuk mohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Sidang pembacaan putusan pembagian harta gonogini Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Februari 2005 dibuka. Kepada saudara penggugat dan pihak tergugat, apakah mungkin diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saja? Tidak. Tidak ada, Pak Hakim. Apakah kedua belah pihak siap mendengarkan hasil putusan sidang? Siap sekali. Sudah siap, Pak Hakim. 15 menit berjalan, yang paling dikhawatirkan Kolonel Irfan perlahan mulai menjadi kenyataan. Ketika isi putusan majelis hakim khususnya pertimbangan tidak berpihak pada gugatan Irfan. Sang Kolonel keluar masuk ruang pengadilan, bahasa tubuhnya cemas, gelisah serta ketakutan. Beberapa kali keluar masuk ruangan. Curiga majelis hakim terpengaruh fitnah mantan istri. Irfan pecah emosi. Di mana keadilan? Pak, tenang, Pak. Tenang.
ketiga, Irfan masuk tidak dengan tangan hampa. Irfan menyelipkan pisau sangkur di pinggangnya, disembunyikan di balik bajunya. Dalam konvensi, eksepsi tidak dapat diterima dalam pokok perkara diktum 1. Menolak gugatan penggugat dalam poin 2, 3, 4, dan 6. Poin 2 menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2005 dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Dalam rekonvensi, eksepsi tidak dapat diterima dalam pokok perkara 1, mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat. 1. Tambahan bangunan rumah kira-kira 100 meter persegi dalam objek sengketa. 2. Harta penjualan 3 unit mobil senilai 240 juta rupiah. 3. Uang tabungan di bank senilai 18 juta rupiah. Menyatakan ketiga harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 antara penggugat dan tergugat. Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya. Kepada penasihat hukum, apakah sudah mengerti isi putusannya? Mengerti, Pak. Kalau tidak mengerti, silakan dapat mengajukan upaya banding. Enggak, Pak Hakim. Saya nggak mau banding. Saya sudah tersiksa selama 20 tahun. Demi Allah, Pak Hakim. Selama 20 tahun. Tolong, Pak Hakim. Isi putusannya tolong dibacakan lagi. Apa yang harus dibagi? Saya nggak ngerti. Jika masih ada yang belum dimengerti oleh pihak penggugat, silakan pihak penggugat bertanya kepada kuasa hukumnya. Pak, gimana Pak? Katanya kita harus menang. Mana upayanya? Pak, tolong Pak. Bapak bersabar sedikit Pak. Sabar. Omong kosong semuanya. Eka, kamu juga. Jawab sekarang. Jawab. Aparat polisi bersenjata menjaga ketat pengadilan agama. Dunia peradilan berkabung hari itu juga, sebab seorang hakim agama tewas pada saat menjalankan tugas. Ahmad Taufik namanya, seorang hakim senior di pengadilan agama. Serupa dengan Ahmad Taufik, nyawa Eka Suartini juga seketika melayang. Korban tewas di ujung sangkur sang kolonel menjadi 2 orang. Tim Inafis Polda Jawa Timur turun tangan, didampingi polisi militer Angkatan Laut, memeriksa tempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang bukti. Menjadi gempar ketika yang jadi biang keladi adalah seorang perwira TNI, Kolonel Muhammad Irfan Jumroni, yang berselisih dengan istrinya Eka Suartini. Hasil pemeriksaan visum RSUD Sidoarjo terhadap jenazah Eka Suartini ditemukan luka memar pada dahi, juga 2 luka tusuk di punggung kanan dan 1 lainnya di pinggang kanan. Penyebab kematian disimpulkan karena luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada. Sementara penyebab kematian Ahmad Taufik, sang hakim pengadilan agama, tersebab 1 luka tusuk pada punggung kiri sampai menembus rongga dada. Amat mengenaskan.
Tindakan Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni mencoreng wajah Angkatan Laut dan keluarga besar TNI dengan terjadi di saat persidangan. Nyata-nyata supremasi hukum direndahkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Subianto tegas mengecam saat berbelasungkawa di rumah keluarga almarhum Ahmad Taufik di Jalan Menanggal 5, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Tegas disampaikan, Ahmad Taufik meninggalkan istri bernama Endang Sunaryati serta 3 putra-putri. Semasa hidupnya, alumnus YIN Sunan Ampel Surabaya lulusan 1975 itu dikenal lempang tak punya seteru. Mulai berdinas di Pengadilan Agama Sidoarjo sedari 1997. Juga menyampaikan duka cita sepenuh hati, Laksamana Slamet Subianto mengunjungi rumah duka keluarga Eka Suartini. Diterima ayah Eka Suartini, Laksamana pertama Purnawirawan Sutarto yang juga mantan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut. Laksamana Slamet Subianto geram dan menilai hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku adalah hukuman mati. Pada sidang perdana, terdakwa Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni dijerat 3 dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Pertama, dakwaan pembunuhan dengan rencana. Kedua, pembunuhan. Dan ketiga, dakwaan membawa, mempergunakan senjata penikam atau penusuk. Apa tanggapan terdakwa atas semua dakwaan? Membantah dan mengaku tidak bersalah. Waktu habis tidak berdalam 20 tahun, karena saya merasa di luar alam sana, di luar alam sana. Persidangan atas Kolonel Irfan digelar di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya. Kolonel Arya Sujarwadi sebagai auditor militer tinggi, hakim ketuanya Kolonel Jaka Burhan Dahlan. Dalam nota pembelaannya, Kolonel Muhammad Irfan Jumroni berkilah bahwa kejadian yang dialami merupakan takdir yang Maha Kuasa sudah gariskan. Ia mengutip ayat suci Al-Quran. Sang kolonel berkukuh tak pernah merasa, bahkan tak pernah tahu apa yang telah dilakukannya pada peristiwa maut 21 September 2005 di Pengadilan Agama Sidoarjo. Adakah sang kolonel mengidap gangguan kejiwaan? Namun dalih terdakwa dibantah oleh laporan tes kesehatan RSAL Dr. Ramlan tertanggal 22 September 2005 serta hasil tes psikologi klinis dari Subdepartemen Kesehatan Seksi Psikologi tertanggal 26 September 2005 menyatakan bahwa terdakwa tidak menderita penyakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terpidana mati Kolonel Irfan berharap keringanan dengan alasan kedua anaknya masih membutuhkan perhatian. Irfan memohon ampun kepada keluarga besar korban, yaitu Eka Suartini dan Ahmad Taufik, dan kepada keluarga besar TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Melalui kuasa hukumnya, Kolonel Irfan mengajukan naik banding ke tingkat pengadilan militer utama. Segala upaya sang kolonel tidak pernah berhenti, asalkan bisa luput dari hukuman mati. Singkatnya, amar putusan Pengadilan Militer Utama justru menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi 3, yakni hukuman pidana mati. 2 kali gagal, perjuangan Kolonel Laut Muhammad Irfan Jumroni berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung RI. Hasilnya, 2 dari 3 anggota Majelis Hakim Agung membatalkan putusan pidana mati tersebut, lantas mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Hanya Hakim Agung Imron Anwari yang berbeda pendapat sendiri. Dasar alasan 2 dari 3 hakim Mahkamah Agung mengubah hukuman Kolonel Irfan karena pidana mati haruslah diterapkan secara selektif, hanya untuk kejahatan tertentu yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau orang banyak. Perkara Kolonel Muhammad Irfan Jumroni diputuskan tidaklah memenuhi kriteria tersebut.
Hakim Ketua. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Oleh kanan. Gerak. Sidang Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama. Pidana